Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 10. Sertifikat tanah. Semua mata tertuju pada Pak Reno. Sepertinya kami yang ada di sana terhipnotis dengan apa yang keluar dari mulut beliau. Ada hubungan apa kamu dengan Reno? Tanpa sadar, seorang perempuan anggun dan seksi berdiri di sampingku. Maaf, Anda ini siapa? Tanyaku sedikit memalingkan wajah. Aku mantan istrinya. Oh, balasku singkat dan kembali mengarahkan pandanganku ke atas mimbar. Kamu belum menjawab pertanyaanku tadi. Apa itu penting bagimu? Semua tentang Reno penting bagiku, walau itu hanya sebatas ujung kuku. Aku kolega Pak Reno sekaligus asistennya. Hanya sebatas itu saja. Apa gunanya kamu bertanya kalau tidak percaya? Membuang energi dan pikiran semata. Aku suka perempuan sepertimu, tegas dan tidak berbelit. Satu yang kutekankan padamu, Reno itu milikku, walau kenyataan dia tidak bisa memberiku keturunan. Kamu paham maksudku, bukan? Aku tidak mau ikut campur urusan kalian. Jadi jangan bawa-bawa aku ke dalam hal itu. Aku salut denganmu. Kamu itu punya prinsip. Gemuruh tepuk tangan terdengar saat Pak Reno menyudahi sepatah dua katanya di atas podium. Terlihat Pak Reno menuruni panggung dan disambut jabat tangan dari beberapa pria berjas. Pak Reno berjalan mendekatiku. Mas Reno, apa boleh kita bicara sebentar? Perempuan itu maju dan berdiri tepat di hadapanku. Tubuhnya yang tinggi semampai berada antara aku dan Pak Reno. Sudahlah Mili, semua sudah usai dan tidak ada lagi yang harus kita bicarakan. Pak Reno mencegah perempuan itu untuk memeluknya. Aku tahu aku salah. Aku yang meninggalkan Mas Reno di saat Mas Reno terpuruk. Tapi semua itu bukan sepenuhnya salahku. Kita sudah menikah hampir 5 tahun, tapi aku tidak kunjung hamil, sedangkan orang tuaku sangat menginginkan bayi lahir dari rahimku, karena aku adalah anak sematawayang mereka, sekaligus pewaris keluarga kami. Terus, 2 tahun ini, kamu sudah menikah dengan pria yang bisa memberimu keturunan. Apa sudah ada hasil? Benar, apa kata Mas dulu? Seberapa besar kita berusaha, tapi jika Tuhan tidak berkehendak, maka tidak akan jadi. Kita berusaha, tapi Tuhan yang menentukan. Jika Mas bisa memberi kesempatan kedua, Mili janji akan menemani Mas sampai maut memisahkan apapun yang terjadi kelak. Kesempatan hanya datang sekali. Jika kesempatan pertama itu sudah kamu sia-siakan, maka jangan harap kesempatan kedua. Mungkin pria lain mau memberikan kesempatan kedua, tapi jangan harap aku mau. Menyingkirlah dan jangan halangi jalanku. Perempuan yang bernama Meli itu sedikit menggeser tubuhnya untuk memberi jalan pada Pak Reno. Ayo Rini, kita lihat-lihat dulu sebelum kita pulang. Baik Pak, jawabku singkat lalu mengikuti Pak Reno dari arah belakang. Satu persatu stand pameran kami datangi. Jika Pak Reno hanya melihat-lihat saja, beda halnya denganku. Aku kebanyakan bertanya pada petugas di sana. Pak Reno terkadang tersenyum melihat saat petugas pameran kewalahan menjawab pertanyaanku. Stand terakhir yang kami tuju yaitu stand perusahaan Pak Reno. Pak, aku permisi dulu, ingin ke kamar kecil. Bapak duluan saja ke sana, nanti aku menyusul. Ucapku di tengah-tengah perjalanan kami. Tapi jangan lama-lama, soalnya kita harus berkunjung ke tempat lain setelah ini. Baik Pak. Kutinggalkan Pak Reno yang masih menatap kepergianku. Aku terus melangkah menuju ke arah toilet dengan mengikuti petunjuk yang terpasang di dinding mall. Aku segera masuk ke dalam ruang kecil yang membentuk lorong panjang dengan pintu saling berhadapan. Ada sekitar 5 menit aku di dalam ruangan sempit itu dan keluar sudah dalam keadaan rapi seperti semula. Kembali kuayun langkahku. Dan seketika terhenti saat 2 orang perempuan menghalang jalanku tepat di depan pintu keluar.
Apa yang kamu lakukan di mall ini? Tanya seorang perempuan parubaya yang tak lain adalah Ibu Teti. Apa ada larangan bagi seseorang untuk berkunjung kemari? Memang tidak ada bagi orang lain, tapi bagimu ada. Peraturan dari mana itu? Dasar orang-orang aneh. Cepat menyingkir dari hadapanku. Aku banyak pekerjaan penting daripada meladeni kalian berdua. Kami tidak akan membiarkanmu pergi sebelum kamu menjawab pertanyaanku. Apa kalian serius ingin mendengarkan jawabanku? Tapi sebelum itu, aku peringatkan pada kalian agar olahraga jantung terlebih dulu. Denyut jantung dan nadi kalian pasti akan berdetak hebat saat mengetahui tujuanku kemari. Bu Teti dan Mira saling menatap dengan raut wajah mulai serius. Cepat katakan sebelum kami benar-benar hilang kesabaran. Kalian serius? Mereka serentak mengangguk. Manajer mall ini memilihku untuk menjadi asistennya. Hahaha, tawa Bu Teti dan Mira memecah dalam lorong toilet. Mana mungkin Reno mau kenal perempuan sepertimu? Mira saja yang nyata-nyatanya lebih unggul segalanya. Reno cuekin apalagi orang sepertimu. Kamu jangan melucu di sini karena kami tidak bakalan percaya. Kalau kalian tidak percaya, ya sudah. Tidak ada juga untungnya bagiku mendapat pengakuan dari kalian berdua. Menyingkirlah, jangan halangi jalanku. Mira yang sedari tadi diam, kembali ingin menghadangku. Segera aku kepalkan tanganku, seperti kemarin saya memberinya pelajaran. Mira sontak panik dan kembali pada posisinya. Bu, apa benar yang baru saja dia katakan? Kamu ini mudah sekali percaya dengan ucapannya. Lagian, di mana coba dia bisa kenal dengan Reno? Lihat langsung saja, mungkin dia tidak pernah, apalagi mengenalnya. Ada-ada saja kamu ini. Ayo kita pulang untuk menceritakan ini pada Hendra. Aku terus melangkah menuju ke stan perusahaan Pak Reno. Aku yakin Pak Reno pasti sedari tadi menungguku. Benar adanya, melihat kedatanganku, Pak Reno langsung menyambutku. Kenapa lama sekali? Apa ada sesuatu terjadi? Maaf sebelumnya bila membuat Bapak menunggu. Tadi ada masalah kecil hingga membuatku terlambat. Tapi Bapak tenang saja, semuanya sudah aku atasi dengan baik. Masalah kecil seperti apa? Bila menyangkut keselamatan, biar ku suruh Satpam untuk segera mengatasi. Tidak separah itu juga, Pak. Bagaimana kalau kita lanjutkan kegiatan kita sebelum hari semakin meninggi? Kualihkan pembicaraan agar Pak Reno tidak semakin bertanya. Dengan perasaan masih dipenuhi tanda tanya, akhirnya Pak Reno mengangguk kecil. Kami segera keluar dari dalam mall. Setelah mengunjungi beberapa tempat dan mengadakan makan siang bersama kolega, kami kembali ke kantor. Tidak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Satu persatu karyawan mulai pulang, begitu pun denganku. Kembali kulajukan kendaraanku menuju ke rumah. Kuparkirkan motor metikku di garasi di samping mobil Mas Hendra. Hendra, kenapa kamu masih mempertahankan Rini? Toh nyata-nyatanya selama ini hubungan kalian sudah renggang. Lihat Dewi sudah berjuang untuk kembali padamu. Kalau kamu masih ragu dengan Dewi, biar nanti ibu carikan perempuan yang lebih baik dan memiliki pekerjaan tetap. Terlihat Mas Hendra menatap ke arah dapur sambil mengangkat jari telunjuknya di depan bibir. Ibu jangan terlalu keras bicara. Bagaimana kalau sampai Dewi dengar perkataan ibu ini? Hendra tidak bisa melepaskan Rini begitu saja sebelum semua rencana Hendra berjalan dengan baik. Coba ibu lihat mobil yang ada di luar itu. Dari mana Hendra bisa melunasi kalau bukan dari sertifikat tanah yang masih atas nama Rini? Setelah Rini menyerahkan semuanya pada Hendra, maka dengan mudah Hendra akan menyuruhnya pergi. Good ide Hendra. Aku pikir kamu masih mencintai Rini. Ternyata itu masalahnya. Kamu benar-benar jenius. Ibu Teti tersenyum lebar. Mataku terbuka dengan tangan berpegang erat pada jeruji besi jendela. Aku benar-benar tidak menyangka kalau ternyata Hendra ingin mengasah hartaku.
Sungguh keluarga itu tidak ada terima kasihnya. Baiklah, peperangan ini akan segera dimulai. Aku tidak akan memberi hati pada kalian lagi. Aku harus membalas dengan elegan perlakuan kalian ini.